Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan PK yang pada hari ini berkesempatan hadir untuk mengikuti sidang TPP. Saya selaku Ketua Sidang TPP pada Bapas kelas 2 Jambi pada hari ini 31 Maret 2022. Dengan ini menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian agar Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan hasil litmas yang telah Bapak Ibu sekalian laksanakan. Baiklah, untuk pertama kali saya berikan kesempatan kepada Bapak Teddy Fitriawan untuk menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilaksanakan. Pada Bapak Teddy, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Tim TPP Balai Pemasyarakatan kelas 2 Jambi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil penelitian kemasyarakatan klien atas nama Herianto bin Rusli dengan nomor registrasi LIT.PB-75-3-2022. Penelitian kemasyarakatan ini dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2B Jambi 2B Muara Sabah tanggal 24 Maret 2022 nomor W5.pas.12.PK.01.04.06/0633 perihal penelitian kemasyarakatan untuk program integritas atas nama Anjas Saputra bin Iwan Setiawan dan kawan-kawan. Likmat ini dimaksud untuk mengungkapkan dan menemukan data-data informasi secara objektif tentang penyebab klien melakukan tindak pidana, kronologis perubahan perilaku selama menjalani pembinaan, serta kelayakan penjamin dan pihak keluarga terkait evaluasi dan usulan program. Pengumpulan data informasi dilakukan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi terhadap sumber informasi yang relevan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2022. Sumber informasi dalam pengumpulan data atau informasi ini meliputi klien, petugas, Lapas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2B Muara Sabah. Data informasi terkumpul kemudian dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang akurat didukung dengan data-data yang valid dan relevan sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yuridis sosiologis untuk kepentingan terbaik bagi klien. Adapun identitas klien yang bernama Herianto bin Rusli, tempat tanggal lahir Muara Jambi tanggal 8 November tahun 1995, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, status perkawinan duda, alamat RT 04 Kelurahan Penyengat Ola, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muara Jambi. Adapun penjamin klien adalah adik kandung sendiri yang bernama Taufik Hidayah, tempat tanggal lahir Muara Jambi tanggal 29 Juli tahun 1990. Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang yang beralamat RT 04 Kelurahan Penyengat Ola, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muara Jambi. Hubungannya adik kandung klien sendiri. Riwayat kelahiran klien dilahirkan sekitar tanggal 30 Agustus tahun 1990, terlahir dalam kondisi sehat dan normal dengan bantuan bidan dalam proses persalinannya. Klien ini merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak M. Rusli dan Ibu Nur Hayati. Adapun latar belakang tindak pidana, klien melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini karena awal mula ajakan dari temannya bernama Khairul untuk memakai narkotika sejenis sabu-sabu. Di dalam kronologis kejadian itu, pada saat klien
bersama teman yang bernama Khairul lagi memakai narkotika jenis sabu. Kemudian tiba-tiba digerbeklah mereka dari anggota kepolisian Polres Muara Jambi, sehingga ditemukanlah hasil dari klien dan teman yang bernama Khairul tadi, sisa bekas pakaiannya tadi. Akibat kejahatan yang dilakukan klien, akibat terhadap diri klien, akibatnya tindak pidana yang dilakukan membuat klien harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan menjalani pidananya di Lapas Narkotika Muara Sabak. Terhadap keluarga, akibat terhadap keluarga, dalam hal ini keluarga merasa sedih dan malu atas perbuatan yang telah klien perbuat dan berharap klien harus berhati-hati lagi dalam memilah pertemanan agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Tanggapan berbagai pihak rencana program reintegrasi pembebasan bersyarat. Tanggapan dari klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan pada klien ini adalah benar. Tanggapan dan harapan keluarga sangat berharap mendukung program pembebasan syarat ini dapat dikabulkan sehingga klien bisa kembali lagi berkumpul bersama keluarga. Tanggapan masyarakat di tempat tinggal warga di sekitar tempat tinggal klien pada dasarnya mendukung apabila klien mendapatkan program integrasi pembebasan bersyarat, berharap klien mengikuti program tersebut dengan baik. Kalau tanggapan pemerintah setempat yang diwakili oleh Ketua RT 04 memberikan tanggapan bahwa pada dasarnya mendukung apabila klien mendapatkan kesempatan menjalani program reintegrasi pembebasan bersyarat. Adapun program-program yang dilaksanakan klien selama klien menjalani pidana di Lapas Narkotika Muara Sabak, program-program tersebut dijalani klien dengan baik berupa program pembinaan kepribadian seperti klien mengikuti program pembinaan keagamaan yang disanakan di Lapas Narkotika Muara Sabak seperti sholat duha setiap pagi dan mengikuti pengajian dan ceramah agama serta pelajaran agama lainnya. Klien selalu mengikuti itu dengan baik. Sedangkan program pembinaan kemandirian selama klien menjalani di Lapas Narkotika Muara Sabak, pembinaan kemandirian klien itu di bidang pertanian. Klien pun mengikuti program tersebut dengan baik. Realisasi selama klien di dalam lembaga masyarakatan, pertama sesama warga binaan, klien dapat bersosialisasi dengan sesama warga binaan di lembaga masyarakatan dengan saling menghormati, saling membantu dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada klien serta tidak terjadi salah paham yang menimbulkan keributan di antara sesama warga binaan. Dan klien pun itu sendiri pun tidak pernah mempunyai masalah dan menyebabkan klien harus terdaftar dalam register F sehingga klien memang belum terdaftar di dalam register F. Hubungan klien dengan petugas terjalin cukup baik. Kalau dengan keluarga, hubungan klien sesama keluarga terjalin baik. Dengan orang tua klien, dengan saudara-saudara klien ditunjukkan dengan seringnya mengunjung klien selama menjalani di Lapas Narkotika Muara Sabak. Hasil rekomendasi asesmen terhadap klien sudah dilakukan asesmen penilaian menggunakan instrumen penilaian risiko dengan nilai 2 menunjukkan bahwa klien termasuk kategori bernilai rendah. Sehingga faktor untuk pengulangan tindak pidana kejahatan kecil walaupun pengulangan tindak pidana kejahatan rendah, upaya pembimbingan tetap dilakukan dengan memberikan pembinaan kepribadian untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pengawasan yang ketat terhadap tindakan yang dilakukan oleh klien. Analisis sesuai dengan bentuk dari penelitian, maka data diperoleh dianalisis yang dideskripsikan sebagai berikut. 1. Sikap klien selama menjalani masa pemidanaan dan risiko pengulangan tindak pidana. Klien bersikap baik selama menjalani masa pidana di Lapas Narkotika Muara Sabak, mampu beradaptasi dengan lingkungan dan berkelakuan baik,
tidak pernah melanggar peraturan dan tata tertib yang diterapkan di Lapas Narkotika kelas 2 Morosaba. Hasil yang kedua, hasil yang diperoleh klien setelah mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian selama menjalani pidana di Lapas Narkotika Morosaba, klien sudah menunjukkan perubahan dan perkembangan yang positif. Setelah rutin mengikuti program kepribadian, klien yang menjadi lebih rajin dan lebih taat dalam menjalankan ibadah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan belajar membaca Al-Quran yang sangat baik bagi perkembangan psikologisnya klien. Di bidang kemandirian, klien mengikuti program kemandirian di bidang pertanian yang kiranya dapat berguna saat klien kembali ke tengah masyarakat. Yang ketiga, penerimaan dan kesiapan masyarakat dan pemerintah setempat. Bahwasannya masyarakat dan aparat pemerintah setempat mendukung klien mendapatkan program reintegrasi pembebasan bersyarat. Sedangkan kelayakan penjaminan untuk penjamin untuk diberikan program pembebasan bersyarat kepada klien, penjaminnya adalah adik kandung sendiri yang beralamat, tempat tinggal jelas, memiliki penghasilan sehingga secara ekonomi cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup klien. Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang tim pengamatan pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Jambi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, kami selaku PK merekomendasikan pelaksanaan program pembebasan bersyarat PB dengan pertimbangan sebagai berikut. Klien menunjukkan perubahan sikap, perilaku, perkembangan yang baik, menyadari dan menyesali perbuatan, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum. Yang kedua, penjamin adalah adik kandung sendiri, alamat tempat tinggal jelas, memiliki penghasilan sendiri sehingga secara ekonomi cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup klien sehari-hari. Yang ketiga, masyarakat dan aparatur pemerintah setempat mendukung klien mendapatkan program pembebasan bersyarat. Demikianlah hasil penelitian ke masyarakat ini saya sampaikan dengan sebenarnya kepada Ketua Sidang TPP untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat klien atas nama Herianto bin Rusli. Saya akhiri kata, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Tim TPP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.